ketika kita tanya, Bu, kenapa? Kata dokter, Ibu kan sudah boleh pulang. Tensi Ibu sudah normal, gula darah sudah normal, nadi sudah normal, jantung sudah normal, ini dan itunya sudah oke, dan Ibu sudah diizinkan untuk pulang. Ternyata yang jadi persoalan adalah bukan fisiknya yang sakit. Ketika dia bercerita, Pak, di rumah itu saya memang punya anak, saya punya saudara, saya punya ponakan, tapi saya tidak mendapatkan perhatian dari keluarga saya sendiri. Sehingga ketika pasien itu berada di rumah sakit, dia merasa diperhatikan oleh orang rumah sakit. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat saya RSUD Kota Parahpanjang. Ketemu lagi bersama saya Dani Permana Putra di podcast RSUD Kota Parahpanjang. Masih serak tapi tetap semangat ya menemani sahabat sehat gitu. Dan kali ini nih kalau boleh dibilang itu kesehatan itu sangat penting gitu ya. Sehingga kalau ada yang sakit, ada pasien yang atau sahabat sehat mungkin langsung ke puskesmas atau mungkin langsung ke rumah sakit gitu. Tapi bagaimana nih? Sudah dicek sama dokter, sama tugasnya, penyakitnya tidak ada, tapi masih ada nih, kayaknya masih sakit deh. Kita katanya, tapi secara islami lah gitu ya, kepada ustaz kita yaitu Ustaz Kamil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz ya? Alhamdulillah. Nah gitu Ustaz. Oke, Sehat. lanjut aja nih Ustaz, langsung. Iya. Ada pasien gitu, yang dinyatakan sudah sembuh oleh dokter, tapi dia merasakan masih sakit lah, misalnya gitu, kayaknya dia masih sakit gitu. Ini gimana Ustaz? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahwa orang yang sehat itu kan yang ketika dia sudah sehat fisiknya. Ada orang itu yang dinyatakan sehat fisiknya, apakah dia sudah sehat secara universal? Sehat secara menyeluruh? Belum. Dia harus sehat sosialnya, hubungan dengan pasangannya, hubungan dengan anak kemenakannya, hubungan dengan tetangganya, hubungan dengan teman-teman sejawatnya, hubungan dengan orang lain. Maka itu harus sehat juga. Ada orang yang sehat fisiknya, badannya bugar, tetapi ketika dia keluar rumah, raut wajahnya berubah. Lantaran apa? Lantaran dia bertemu dengan tetangganya yang bisa dikatakan mereka bermusuhan setiap hari. Berarti secara sosial dia belum sehat. Kemudian yang ketiga, sehat mentalnya. Ada orang itu yang sehat fisiknya, badannya kuat, selera makannya, dia makannya lahap, akan tetapi ketika dia akan tidur itu, matanya tidak bisa dipejamkan. Hatinya gelisah, pikirannya tak tenang. Lantaran apa? Lantaran banyak persoalan yang sedang dia hadapi. Mungkin hutang lah, mungkin dengan orang-orang di sekitarnya lah, mungkin dan lain sebagainya. Jadi sehat fisik, sehat sosial, kemudian sehat mentalnya, sehat spiritualnya. Ada orang itu yang ketika sehat, dia menjalankan kewajiban beragamanya. Kita di Islam menjalankan sholatnya. Akan tetapi ketika dia kurang sehat, atau mungkin dia sehat, tetapi dia tidak menjalankan ibadah kepada Tuhannya, dia tidak melaksanakan sholat, otomatis sehatnya tidak paripurna. Berarti secara spiritual dia belum bisa dikatakan sehat. Dan ini yang kita jumpai pada pasien-pasien kita di rumah sakit. Banyak kasus sebetulnya. Di antara dari sekian banyak kasus itu, ada beberapa yang mungkin bisa kita bagikan di sini. Contoh sederhana. Ada pasien itu seperti yang host bilang tadi, ketika dia dirawat, mungkin beberapa hari, diagnosa dokter menyatakan bahwa pasien ini sudah boleh pulang. Mungkin diagnosa medisnya, catatan keperawatannya sudah oke lah secara keseluruhan menurut ilmu medis. Akan tetapi pasien tadi merasa bahwa dia masih butuh dirawat karena dia masih merasa sakit pada badannya. Ada pasien itu yang psikosomatis. Contoh sederhana,
Pagi kakinya tak bisa digerakkan. Kemudian agak siang dikit perutnya perih. Kakinya sudah bisa digerakkan. Kemudian agak siang sore lagi dadanya sesak. Malam kepalanya sakit. Susah tidur. Sehingga rasa sakit itu tidak ditemukan penyakit secara medis oleh dokter. Ternyata apa yang terjadi? Apakah fisiknya yang sakit sebetulnya? Ternyata tidak. Yang salah satu kasus yang saya temukan pada pasien itu adalah ada pasien itu yang datang ke rumah sakit ini untuk kontrol ulang. Diantar oleh tukang ojek. Kemudian kata dokter spesialis itu, ibu tidak boleh pulang. Sebab tensi ibu ini sudah di atas normal. Lebih 190. Jadi ibu harus dirawat. Oke, dirawat. Setelah 3 hari sampai 5 hari ibu pasien tadi itu dirawat, selama dirawat itu tak seorang pun keluarga yang menunggui. Dia mandiri di rumah sakit ini hanya mengharapkan bantuan dari perawat, dari bidan, dari tenaga medis, dari tenaga rumah sakit. Bahkan ada pasien itu yang ditolong oleh pasien di sebelahnya, yang mungkin sudah dianggap seperti keluarga, mereka kenal di sana, kemudian semua keperluannya dibantu oleh keluarga pasien di sebelah. Sehingga ketika kita tanya, Bu, kenapa? Kata dokter, ibu kan sudah boleh pulang. Tensi ibu sudah normal, gula darah sudah normal, nadi sudah normal, jantung sudah normal, ini dan itunya sudah oke, dan ibu sudah diizinkan untuk pulang. Ternyata yang jadi persoalan adalah bukan fisiknya yang sakit. Kenapa? Ternyata ketika dia bercerita, Pak, di rumah itu saya memang punya anak, saya punya saudara, saya punya ponakan, tapi saya tidak mendapatkan perhatian dari keluarga saya sendiri. Sehingga ketika pasien itu berada di rumah sakit, dia merasa diperhatikan oleh orang rumah sakit. Sehingga dia merasa betah untuk berlama-lama di rumah sakit. Alasannya badannya ini sakit lah, itulah, sehingga itu salah satu alasan mereka tidak mau pulang karena faktor fisiknya memang sudah dinyatakan sehat, tetapi hatinya masih belum sehat, sosialnya masih belum sehat, mentalnya masih sakit. Kemudian yang kedua, ada lagi kasus pasien itu lebih kurang berusia 41 tahun, seorang perempuan, ibu-ibu muda, dengan 3 orang anak. Yang pertama masih usia kira-kira 4 bulan. Kemudian yang di atasnya usianya 2 tahun apa 3 tahun. Kemudian yang paling tua usianya lebih kurang sudah kelas 2 apa kelas 1 SD waktu itu. Jadi ternyata yang jadi persoalan adalah pasien ini adalah pasien keluarga kurang mampu. Suaminya bekerja sebagai cleaning service di salah satu tempat di kota ini dengan penghasilan per bulan tidak lebih dari 400.000. Sehingga saya tanyakan, Ibu, anak ibu yang paling kecil otomatis kan ditinggal di rumah. Dengan siapa? Dengan neneknya, Pak. Berarti pakai susu bantu ya? Kan ibu lagi sakit, tidak bisa memberikan ASI kepada anak. Apa kata si ibu itu? Pak, apa yang tidak mungkin rasanya saya membelikan susu bantu atau susu formula kepada anak yang 4 bulan tinggal di rumah. Karena kami tak punya apa-apa. Uang tidak ada, beras tidak ada, kondisi ekonomi sulit. Terus anak yang ditinggal dengan neneknya diberi apa? Apa kata si ibu? Pak, saya terpaksa hanya memberikan, neneknya juga terpaksa memberikan air putih dikasih gula. Kemudian untuk makannya mungkin pisang yang direbus dicampur dengan bubur. Dan itu kondisinya. Sehingga pasien itu didiagnosa oleh dokter secara fisik sudah sehat. Tetapi ternyata pasien itu merasa bahwa dirinya masih sakit. Akhirnya dengan keterbatasan itu, dengan keterangan itu, si suami saya minta, Bapak KTP-nya mana? Padang Panjang. Kalau Padang Panjang saya bisa bantu salurkan untuk ke Basnas, Kota Padang Panjang. Sehingga saya buatkan surat permohonan
Saya pandu dia untuk memenuhi perlengkapan kekurangan yang harus dia penuhi, contohnya KTP, kartu keluarga. Kemudian saya bantu dia untuk menyalurkan ke Basnas. Sehari itu juga. Saya antar langsung. Saya antar, kemudian orang Basnas waktu itu masih belum survei-surveian. Orang Basnasnya percaya, karena kita orang internal rumah sakit, mereka percaya bahwa kita membawa pasien yang memang sangat membutuhkan. Akhirnya, pihak Basnas memberikan bantuan, kalau tidak salah 3,5 juta waktu itu. Diberikan uang 3,5 juta, saya berikan kepada suami si ibu yang sedang sakit. Si bapak tak mau menerima uang itu. Bapak saja yang pegang. Bapak saya yang pegang. Menggigil tangannya menerima uang 3,5 juta. Menggigil. Mungkin bapak saja yang pegang, nanti kasihkan ke istri saya. Oke. Ketika kembali dari Basnas itu, kami kembali ke ruangan. Bapak tunggu saja, saya parkir motor dulu. Kemudian si suami langsung ke ruangan dan saya mengikut di belakang. Sesampai di ruangan, uang itu saya serahkan. Pak, bapak saja yang serahkan ke istri saya. Akhirnya uang 3,5 juta itu langsung saya serahkan. Saya teringat salah satu acara di stasiun televisi, menangis ibu itu menerima uang 3,5 juta. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Mungkin bagi kita yang punya penghasilan tetap, mungkin uang segitu belum seberapa, tidak seberapa jumlahnya. Tetapi bagi mereka yang 1.000, 2.000, 3.000 untuk dikumpulkan setiap hari, uang 3,5 juta itu tuh luar biasa besar. Akhirnya ketika menyerahkan itu, saya lama dipegangnya. Kemudian dia menangis, saya kasih arahan, ibu belikan susu anak, kemudian belikan beras, belikan kebutuhan keluarga, kebutuhan pokok lainnya. Akhirnya dia berterima kasih. Akhirnya setelah saya orientasi, saya berikan informasi seputar penggunaan itu, saya izin, saya pamit. Akhirnya besok saya dihubungi lagi sama kepala ruang rawatan si ibu waktu itu dirawat. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ustadz. Ya, Pak Ustadz, pasien kita yang kemarin yang diberikan konsul rohis, konseling rohani, alhamdulillah sudah pulang. 1 hari sesudah dia menerima uang, langsung sembuh. Artinya sebetulnya yang sakit itu bukan fisik pasien. Kondisi ekonomi yang keterbatasan pun bisa menyebabkan orang menjadi sakit. Hatinya banyak resah, pikirannya banyak, terlalu banyak yang harus dipenuhi, tetapi yang untuk memenuhi kebutuhan itu tidak ada. Akhirnya fisiknya terbatas, kekuatan fisiknya, mungkin imunitasnya turun ketika itu, karena mungkin seharian tidak makan, dia harus memikirkan banyak hal, akhirnya kondisinya drop. Dilarikan ke rumah sakit dan dia harus dirawat. Karena kondisi ekonomi orang bisa sakit. Ternyata sehat itu tak hanya sehat fisik saja. Nah, begitu banyak sebetulnya pasien-pasien kita di ruang rawatan itu yang fisiknya sebetulnya sehat. Akan tetapi ada pasien itu yang fisiknya sehat, tapi hatinya bermasalah, pikirannya bermasalah. Kemudian yang ketiga, sebelum dikembalikan ya. Yang ketiga, ada pasien itu sudah usia agak lanjut. Sehingga pasien usia lanjut ini secara psikologi adalah pasien yang tingkat sensitivitasnya sangat tinggi. Mereka mudah tersinggung, mudah sedih, mudah gelisah, mudah marah, mudah tersinggung, sehingga butuh kehati-hatian, terutama dari keluarga. Kadang-kadang orang tua ini, contoh, ada pasien kita itu yang punya anak 10 orang. Kata orang, Pak, katanya, ada pameo, banyak anak, banyak rezeki. Tapi itu kan kata orang. Kata pasien itu, saya yang mengalami di 10 anak saya itu, hanya 2 orang yang merasa bahwa saya ibunya. Selebihnya sibuk dengan dunianya masing-masing. Ternyata ada ibu yang merindukan kehadiran anaknya. Ada pasien yang merindukan keluarganya hadir ketika dia sakit itu, duduk mendengarkan keluh kesahnya. Itu saja. Kenapa? Karena dia di rumah bersama suami, kami pulang pokok, Pak. Artinya mereka hanya tinggal berdua saja di rumah, antara bapak itu dan ibu. Antara pasien itu dan anaknya. Mereka butuh didengarkan ceritanya. Ada pasien itu yang
Kita tidak perlu merespon banyak, tidak perlu memberikan solusi, cukup kita dengarkan saja, lega dia. Plong hatinya, senang, tenang pikirannya. Sehingga dia ketika sudah senang hatinya, sudah bahagia pikirannya, biasanya 1 hari kemudian, itu mereka sudah minta pulang dengan sendirinya. Dinyatakan sehat oleh dokter. Allahu a'lam bishawab. Oke, itu berarti tadi Ustaz menyatakan itu mungkin di rumah sakit gitu, Ustaz. Iya, betul. Bagaimana kalau kalau boleh bilang untuk keluarga nih? Iya. Ada yang sakit tapi keluarga nih yang membantu untuk boleh bilang karena di rumah nggak ada rohis, nggak ada Iya. psikolog juga gitu, Betul. gitu gimana nih? Oke. Mungkin pasien rawat jalan ya. Benar. Oke. Yang dibutuhkan oleh pasien itu sebetulnya adalah perhatian dari orang-orang terdekat oleh pasien itu sendiri. Kalau dia status sebagai istri, maka dia butuh pendamping suaminya yang memperhatikan, yang mengerti akan kondisinya. Kalau yang sakit itu adalah suami, maka dia butuh istri yang mendampinginya. Kalau yang sakit itu anak, maka dia butuh orang tuanya yang mendampingi. Nah, ketika di rumah pun seperti itu. Kadang-kadang di rumah itu mungkin karena sibuk segala macam, sehingga ada hal-hal kecil yang sebetulnya bisa kita kerjakan sejenak, tapi itu terabaikan. Maka sediakan atau alokasikan waktu khusus untuk bercerita, apalagi ketika misalnya antara anak dan orang tua itu butuh didengarkan kembali. Maka luangkan waktu untuk duduk bersama ibu kita, mungkin di teras, mungkin di ruang tamu, mungkin diajak ke masjid, sehingga pikiran mereka teralihkan. Ada pasien itu yang sudah berulang ke rumah sakit. Contoh, pasien yang kontrol rutin 1 kali sebulan. Sehingga dia harus tergantung hidupnya dengan obat. Nah, akhirnya pikiran mereka, kalau saya tidak minum obat, saya sakit. Sakit, benar. Ya kan? Akhirnya mereka beranggapan bahwa pikiran mereka itu hanya kepada sakit saja. Pikiran mereka itu tidak teralihkan, maka orang-orang terdekatnya berusaha untuk mengalihkan pikiran itu supaya dia tidak fokus kepada sakitnya. Di dalam Islam, sebetulnya, apa yang kita ucapkan ini adalah doa. Ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak, bagusnya diam. Maka semua yang kita ucapkan ini adalah doa. Ketika yang kita ucapkan ini baik, ya Allah sembuhkan saya. Ya Allah sehatkan saya. Ya Allah kembalikan selera makan saya. Ya Allah pulihkan tenaga saya. Ya Allah fitkan kondisi fisik saya. Maka kita secara tidak langsung mendoakan kepada diri kita, dan kajian secara ilmiah seluruh sel di dalam tubuh kita merespon itu. Maka ketika itu diulang-ulang, maka ada malaikat kiri dan kanan kita yang mungkin mengaminkan, yang akan dikabulkan oleh Allah. Jadi, ucapkan perkataan yang baik kepada diri kita. Ya Allah, bantu saya untuk sehat. Satu. Yang kedua, semua yang kita pikirkan pun adalah doa. Ketika kita memikirkan bahwa saya sakit, saya gelisah, saya cemas, saya resah, saya galau, biasanya ketika itu diulang 3 kali saja, alam bawah sadar kita merespon, maka itulah yang akan terjadi. Maka pikirkanlah bahwa saya bahagia, saya senang, saya happy, saya enjoy, saya menikmati kehidupan saya, sakit ini adalah ujian, saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa, ibadah saya lancar, sosial saya sehat, mental saya sehat, pikiran saya sehat. Maka yang kita pikirkan itu sehat, doa kita menjadi sehat. 2. Yang ketiga, apa yang kita rasakan dalam hati ini, itu adalah doa. Dalam surah Al-Baqarah di awal-awal itu dikatakan oleh Allah, jangan sampai fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradah, kemudian ditambah-tambah penyakit oleh Allah. Maka lapangkan hati. Lapangkan hati, rasakan yang bahagia-bahagia, rasakan yang senang-senang saja. Maka dalam Al-Quran itu kan Allah mengatakan bahwa hati kita ini adalah sarangnya. Maka tatma'innul qulub, hati yang tenang, hati yang bahagia.
Kata Nabi SAW, dalam tubuh kita ini ada sebongkah daging. Kalau bagus yang satu bongkah daging itu, maka baguslah sekujur tubuh kita ini. Kalau rusak yang sebongkah daging itu, maka rusaklah sekujur tubuh kita ini. Apa itu? Dia adalah hati. Maka fungsi kontrol kita ada di hati. Maka rasakan yang baik-baik. Hilangkan segala prasangka, hilangkan segala penyakit yang ada di hati. Iri, dengki, hasad, hasud, sombong, takabur, macam-macam. Segala penyakit hati hilangkan. Sehingga sehat lahir kita, sehat batin kita. Satu, yang kita ucapkan adalah doa. Doa. Yang kita pikirkan adalah doa. Yang kita rasakan dalam hati adalah doa. Yang terakhir, yang keempat, yang kita lakukan pun adalah doa. Kalau hasil endingnya kita ingin bagus, maka baguskan doa kita yang empat itu. Yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan yang kita lakukan, semuanya bernilai kebaikan. Maka Allah akan menyertai, Allah akan merestui kebaikan-kebaikan itu untuk diri kita. Pikirkan bahwa kita adalah, ya Allah, bantu saya untuk sehat. Tapi menurut Ustaz nih, apakah orang-orang yang seperti itu termasuk orang yang kurang iman? Karena orang bilang nih, Iya. sakit kurang iman atau gimana gitu. Itu gimana Ustaz? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kita ini diuji oleh Allah. Tidak. Sejak lahir kita diuji oleh Allah. Maka diuji dengan harta, diuji dengan kekayaan, diuji dengan anak, diuji dengan pangkat, diuji dengan jabatan, diuji dengan pekerjaan, diuji dengan semuanya adalah ujian. Jadi sebetulnya konsep ketuhanan itulah yang menjadi landasan dasar bahwa yang kita lakukan semua ini sesungguhnya adalah dalam bentuk pengabdian ibadah kepada Allah. Bekerja di rumah sakit, ini nilainya luar biasa besar. Memberikan senyum saja kepada pasien, itu menyenangkan hati orang, dan itu bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sedekah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Berapa banyak pasien yang kita kunjungi, berapa banyak pasien yang kita berikan perawatan, yang kita layani beserta keluarganya. Ketika kita bisa memberikan kebahagiaan dengan tersenyum, melayani dengan tersenyum, maka bernilai ibadah bagi kita. Bisa saja setiap infus yang menetes masuk ke dalam tubuh pasien itu menjadi ladang amal buat kita, kalau niatnya karena Allah. Benar. Maka landasan pertamanya adalah bahwa sertakan Allah di setiap apapun yang kita lakukan. Insya Allah semuanya akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mungkin yang terakhir Ustaz, Iya. kesimpulan gimana nih Ustaz, kira-kira? Iya. Kalau ingin sehat secara keseluruhan, secara komprehensif, sehat lahirnya, sehat batinnya, maka sehat itu tak cukup hanya sehat fisik saja. Fisik sehat, iya, tapi hati sehat jauh lebih baik. Sosial sehat harus dilakukan. Spiritual sehat, hubungan kita dengan Allah pun harus kita tunaikan. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minan nas. Insya Allah sehat akan kita peroleh. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Malah memberikan ini juga, dan terima kasih juga nih buat sahabat sehat. Mudah-mudahan podcast selanjutnya nggak serak lagi ya, dan terima kasih juga. Mohon maaf kalau salah kata, dan saya pamit. Jadi Permana pamit. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kota Padang Panjang, melayani dengan hati.